Bapak Ibu Saudara semua ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saudara bisa mengirimkannya secara japri ya. Jadi saudara bisa DM ke akun Zoom. Jadi kalau saudara cari di kolom partisipan itu ada akun Zoom yang tulisannya Q&A ya, Q&A. Nah, saudara klik akun Zoom itu dan saudara ketikkan pertanyaannya di situ. Ya. Atau kalau Bapak Ibu Saudara semua kesulitan, bisa juga langsung ketik di kolom chat. Ya. Kalau di kolom chat ya bisa terbaca oleh semuanya, tapi kalau saudara tidak ingin terbaca oleh semuanya, jadi anonim ya istilahnya ya, saudara bisa klik akun Zoom Q&A ya, Q&A, kemudian saudara ketikkan pertanyaannya di situ. Nanti di akhir kita akan coba untuk bisa bahas ya topik-topik pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara semua sampaikan. Baik, saya persilahkan kepada Pak Ikhwan untuk boleh membagikan materinya pada malam hari ini. Silakan Pak Ikhwan. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya sungguh sangat senang sekali ya kalau Ibu Jelia boleh mengundang saya untuk sharing ya di City Blessing ini ya. Satu topik yang menurut saya semua orang udah tahu, tapi juga masih tetap kita bergumul ya di dalam hal ini. Ya, sekali lagi saya di Bandung ya, istri saya Arfilia, saya udah punya anak 2 ya. Dua-duanya di Amerika, jadi makanya kemarin saya tinggal 3 bulan di sana, baru kembali ke sini 10 harian ya. Background saya sebenarnya dari teknik kimia ya. Tapi kemudian saya merasa Tuhan panggil saya di usia 44 tahun ya untuk masuk ke bidang konseling, dan saya merasa sangat diberkati karena melalui konseling inilah saya melihat siapa diri saya sesungguhnya dan juga bagaimana keluarga saya boleh dipulihkan ya. Oke, saya langsung aja kepada materi kita ya tentang bagaimana kita bisa melihat ya konflik sehat di dalam keluarga ya. Nah, saya kasih subtitle di sini, Healing Heart, Restoring Relationship. Jadi kalau bicara tentang konflik ya, itu tidak terlepas daripada hati yang terluka. Jadi menarik sekali ya, orang selalu kalau bicara konflik selalu mikirnya wah harus komunikasi, harus begini. Tapi lupa ya untuk melihat kepada hati yang terlukanya. Sehingga resolusinya atau penyelesaiannya cuma di sini aja. Oke, saya mengampuni ya. Saya minta maaf, selesai. Tapi hatinya masih terluka. Hatinya masih dendam. Hatinya masih marah ya. Sehingga seringkali konflik itu selalu berkepanjangan. Nah, jadi malam hari ini saya akan bagikan tentang apa itu konflik ya, dan bagaimana konflik itu sebenarnya sangat-sangat umum sekali ya. Nah, kita bicara tentang keluarga ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bicara tentang fakta di dalam keluarga, sebenarnya keluarga itu diciptakan oleh Allah dan setiap rencana Allah itu digenapi di dalam dan melalui keluarga. Ya, artinya kalau kita bicara tentang saya ingin, seperti tadi lagu itu mengatakannya, bagaimana kita ingin sekali benar-benar memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dekat sama Tuhan ya. Dan mengikuti rencana Tuhan, rencana Allah itu tidak akan pernah ya terlepas daripada keluarga kita. Baik keluarga kita ini buruk, baik keluarga ini tidak menyenangkan ya, tapi rencana Allah akan digenapi di dalam hidup kita melalui keluarga. Ya, salah satu bukti yang nyata ya, bagaimana rencana besar Allah terhadap dunia ini yaitu menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus datang melalui keluarga? Ini merupakan salah satu bukti ya bahwa Allah itu sangat-sangat menghargai keluarga. Ya. Dan Yesus dilahirkan di dalam keluarga yang sangat-sangat terbatas sekali. Seorang tukang kayu. Lahir di palungan. Ya, ini menunjukkan bukan keluarga yang hebat, bukan keluarga yang sempurna. Tapi keluarga yang apa adanya, punya dengan segala macam kekurangan. Nah, jadi saya percaya ya kalau kita masing-masing ini dilahirkan, dibesarkan di dalam sebuah keluarga, kita harus melihat bahwa disitulah sebenarnya rencana Allah itu ada. Jadi bagaimana mungkin ya kita bisa masuk ke dalam rencana Allah yang besar
kalau kita sendiri tidak melihat keluarga itu sebagai sesuatu yang baik. Ya. Jadi sekali lagi keluarga diciptakan Allah dan rencana Allah digenapi di dalam keluarga. Jadi harusnya keluarga itu merupakan satu sumber kebahagiaan kita. Karena kalau rencana Allah itu rencana yang mendatangkan kebahagiaan, rencana yang mendatangkan sukacita. Betul ya? Tapi yang menarik juga, ya, konflik terbesar itu juga di dalam keluarga. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi satu kenyataan bahwa keluarga itu sumber daripada kebahagiaan kita, tapi sekaligus sumber konflik juga terjadinya di dalam keluarga. Ya, coba kalau kita pikirkan, ya, konflik yang paling sering terjadi di mana? Di dalam keluarga kita. Baik suami dengan istri, baik orang tua dengan anak, baik saudara, baik ipar, ya. Nah, kita melihat ini satu kenyataan yang ada. Jadi apakah ada keluarga yang tanpa konflik? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melihat bahwa konflik itu sebagai salah satu bagian yang normal yang Tuhan izinkan. Karena ternyata kebahagiaan di dalam keluarga itu tidak otomatis terjadi. Kebahagiaan di dalam keluarga itu justru pada saat kita bisa menghadapi konflik itu dengan sehat. Bukan menghindari konflik. Jadi kalau ada keluarga ya yang bilang bahwa oh, kami itu keluarga baik-baik saja, ya. Tidak pernah konflik. Karena kami saling mengasihi, itu tanda tanya besar. Ya. Jadi bukan tidak ada konflik, tapi menutupi konflik, menghindari konflik. Dan itu biasanya akan menjadi bom waktu saja. Satu saat meledak, ya. Jadi keluarga yang sehat itu adalah bukan keluarga yang tanpa konflik, keluarga yang mengalami konflik dan dapat mengatasi konflik itu dengan cara yang sehat. Ya, saya ulangi. Keluarga yang sehat bukanlah keluarga tanpa konflik, tapi keluarga yang mengalami konflik dan dapat mengatasi konflik itu dengan cara yang sehat. Sehingga terjadilah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tidak otomatis akan terjadi di dalam keluarga. Kebahagiaan terjadi ya pada saat kita sekali lagi mengalami konflik dan bisa mengatasinya. Sedangkan keluarga yang tidak sehat itu adalah keluarga yang mengalami konflik dan bisa menghindarinya ya atau mengatasinya dengan cara yang saling menyakiti. Nah, ini yang seringkali banyak terjadi. Sehingga akhirnya merasa bahwa keluarga itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya seorang konselor yang banyak melayani ya konseling pranikah. Nggak sedikit orang yang mau menikah, kenapa? Karena mau lari dari keluarganya. Aku sudah nggak tahan. Aku pengen segera keluar dari rumah dan menikah. Itu sehingga menjadi satu alasan yang tidak sehat untuk menikah. Ya, akhirnya setelah menikah pun ya dia akan mengalami konflik juga. Ya, jadi istilahnya pengen keluar dari gua singa, tapi masuk ke lubang buaya. Pasti pernikahannya juga tidak akan baik. Karena dia tidak belajar untuk mengatasi konflik, dia hanya belajar untuk menghindari atau melarikan diri dari konflik. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita ingin keluarga kita bahagia, bukan kita menghindari konflik atau lari, tapi kita belajar bagaimana cara mengatasi konflik yang benar itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi penyelesaian konflik yang baik merupakan salah satu ukuran keluarga yang sehat secara emosional. It's okay, ya, kita mengalami konflik. Karena konflik itu adalah normal dan terjadi di dalam semua relasi. Terutama relasi yang makin dekat. Jadi semakin dekat relasinya akan semakin besar kemungkinan terjadi konflik. Jadi boleh dikatakan kalau tadi bilang, oh keluarga saya nggak pernah konflik. Mungkin aja relasinya nggak dekat, cuek satu dengan yang lain, sebodoh amat. Mungkin nggak akan terjadi konflik, bisa terjadi. Ya. Tapi kalau kita merasa kita punya relasi yang dekat, kita menginginkan keintiman, maka kemungkinan besar terjadi konflik itu.
Ya, jadi sekali lagi ya, kalau Anda merasa keluarga Anda nggak ada konflik, dua kemungkinan Anda menghindari konflik itu, menutupinya, atau memang Anda nggak dekat. Coba aja Anda sama di dalam pekerjaan atau di dalam pelayanan di gereja, ya. Kalau Anda bergaul dengan orang yang nggak terlalu dekat relasinya, kemungkinan nggak akan terjadi konflik. Betul nggak? Tapi kalau Anda merasa dekat, satu tim kerja sangat ini, itu pasti ada konflik. Ya. Jadi konflik itu biasanya terjadi karena hal yang sepele sebenarnya bagi satu pihak, tapi mendalam artinya bagi orang lain. Masa gitu aja sih masalah? Itu terlalu sensitif. Masa gitu aja marah? Masa gitu aja tersinggung? Ya, ya betul. Mungkin nggak penting, tapi bagi orang yang bersangkutan adalah penting. Nah, tetapi good news-nya adalah bahwa konflik itu juga dapat membuat relasi kita bisa menjadi lebih intim. Ya, kalau kita bisa mengatasinya dengan baik. Dan bisa menyebabkan keretakan, putus hubungan kalau kita tidak belajar bagaimana mengatasi konflik yang sehat. Makin lama makin menumpuk, makin parah, akhirnya udah nggak tahan lagi hidup bersama. Ya. Jadi kita akan melihat ya hari ini bahwa sebagai orang Kristen kita harus tahu ya konflik itu dosa nggak sih? Alkitabiah nggak kalau konflik itu? Saya menemukan banyak orang Kristen yang menganggap konflik itu salah. Konflik itu nggak bagus. Ya, pakai ayat Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi interpretasi dari ayat ini mengatakan bahwa harus hidup damai, tidak boleh konflik. Kalau konflik berarti kamu itu tidak kudus, dan kamu tidak kudus, kamu tidak akan melihat Allah. Makanya banyak. Ya, saya kalau ngadain seminar-seminar tentang konflik ini, kalau saya coba tanya ya, banyak orang Kristen merasa kalau dia udah konflik gitu ya, dia merasa bersalah dan berdosa. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, apa artinya ayat ini? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak boleh. Artinya hidup damai itu bukan berarti tidak ada konflik. Tapi bisa menyelesaikan konflik dengan baik, dengan sehat, sehingga mengalami kedamaian. Itu poinnya. Berusaha untuk hidup damai meskipun kamu beda satu dengan yang lain. Meskipun kamu nggak cocok satu dengan yang lain. Tapi cobalah atasi perbedaan-perbedaan itu, konflik-konflik atasi, sehingga kamu bisa memiliki kedamaian. Hidup dengan damai itu bukan sekali lagi absence of conflict. Ya, ini sesuatu yang berbeda. Kenapa? Kalau kita lihat ya, semua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan itu semuanya mengalami konflik. Coba Bapak Ibu lihat ya, semua dari Musa, Abraham, Yusuf, Paulus, ada nggak yang nggak mengalami konflik? Kalau konflik itu dosa, konflik itu tidak alkitabiah. Kenapa? Ya, tokoh-tokoh Alkitab yang hebat pun justru mengalami konflik. Mereka nggak layak dong. Tapi justru melalui konflik-konflik yang terjadi itu, mereka mengalami satu kematangan. Mereka mengalami satu kedewasaan. Bahkan Yesus sendiri pun di dalam kehidupannya itu penuh dengan konflik. Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Dari lahir aja ya, bukan dari lahir, dari dikandung aja. Ini udah konflik ini. Ini anak siapa? Belum menikah sudah hamil Maria. Yesus sudah mengalami konflik. Begitu lahir pun mau dibunuh. Ya, mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan sudah ditentang sama orang-orang Farisi. Orang-orang dari dalam. Bukan orang-orang luar. Ya. Banyak sekali hal yang dialami oleh Yesus. Bahkan ya, sampai mati di kayu salibnya pun ya, kita lihat bahwa Yesus benar-benar sangat-sangat mengalami banyak konflik.
Bayangkan, dikhianati oleh muridnya sendiri. Murid pilihannya dari 12 orang itu. Gimana nggak konflik? Ya, kematian Yesus di kayu salib itu puncak dari konflik kehidupan Yesus. Tapi apakah Yesus berdosa dengan konflik itu? Tidak. Dia hadapi, dia selesaikan semua konflik-konflik itu dengan benar. Jadi tolong buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya persepsi bahwa konflik itu dosa, konflik itu tidak baik, itu salah. Konflik itu diizinkan Tuhan. Supaya hanya melalui konflik menurut saya sih, ya, kita akan menjadi lebih dewasa. Kenapa? Karena melalui konflik itu biasanya ya, konflik itu akan membuat ya kita ini bisa, coba kalau Anda sedang konflik ya, ini hubungannya adalah kita akan konflik dengan orang lain, tapi kita juga sebenarnya kita konflik dengan Tuhan. Ya, pada saat kita tidak baik hubungannya dengan orang lain, suami dengan istri, orang tua dengan anak, ya biasanya hati kita juga tidak benar di depan Tuhan. Benar nggak? Kita nggak bisa benar-benar memuji Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, karena ada hambatan itu. Jadi ini sangat berkaitan sekali satu dengan yang lain. Makanya jangan memikirkan, wah saya pokoknya nggak cocok sama orang tua saya, nggak sama pasangan saya, tapi saya mau aktif di gereja, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu nggak bisa. Kayak itu sangat keterkaitan. Konflik dengan sesama sebenarnya tanpa sadar itu kita juga konflik dengan Tuhan. Kita tidak bisa benar merasakan akan hadirat Tuhan yang sepenuhnya. Apa penyebab konflik itu? Coba kita sama-sama pikirkan ya. Apa sih sebenarnya penyebab konflik itu? Ya, penyebab daripada konflik itu adalah ini. Bukan perbedaan. Saya konflik karena saya ini beda sekali sama dia. Apa semua orang tuh ada yang sama? Nggak ada. Jadi penyebab konflik itu bukanlah perbedaan. Ya. Penyebab konflik itu hati yang terluka. Hati yang beku. Ya. Hati yang berkeping-keping, hancur. Hati yang benar-benar ya terbelenggu oleh sesuatu. Dan hati yang terluka. Coba Anda pikirkan ya. Penyebab konflik, sekali lagi saya ulangi, bukanlah karena perbedaan. Orang selalu bilang, saya dengan istri saya, ya, kami itu sangat berbeda sekali. Waktu awal banyak sekali konflik. Sehingga saya pikir bahwa memang kalau kami berbeda, ya kami pasti konflik. Dan setelah 7 tahun menikah, kita konseling, ya, kita belajar, kita melihat akhirnya sampai sekarang 26 tahun pernikahan, perbedaan itu masih ada. Tapi perbedaan itu tidak otomatis menimbulkan konflik. Masih ada konflik. Karena apa? Karena bukan karena perbedaannya, karena masalah luka yang belum pulih. Nah, tanpa sadar, pasangan kita, orang terdekat itu mencat luka kita. Ini yang kita perlu menyadari, ya. Jadi kalau konflik itu bukan di sini biasanya. Konflik itu adalah di dalam sini, hati kita. Jadi kita nggak bisa bilang, udah lupain aja, udah. Nggak bisa, karena ini menyangkut bukan masalah pikiran. Udah kayak gitu nggak usah dianggap lah. Ya, banyak kan orang bilang, udah kamu doa aja. Nah, memang pemicunya bisa juga kita berasumsi, oh dia tuh jahat, dia tuh benci, dia tuh begini, dia tuh begitu. Ya, itu pemicunya. Yang kedua tadi perbedaan tipe kepribadian. Itu bisa memicu perbedaan kepada konflik tadi. Prioritas nilai-nilai hidup. Menurut saya yang penting itu adalah nama baik. Menurut saya bukan nama baik, tapi keterbukaan, kejujuran.
Ini bisa konflik. Yang penting tuh kalau beli barang tuh ya harus yang paling bagus kualitasnya. Satu lagi, hidup itu harus sederhana. Nggak perlu branded, nggak perlu bagus. Yang penting masih bisa dipakai. Ya. Kemudian peran di dalam keluarga. Ya, dalam pernikahan misalnya. Dulu saya melihat kalau papa saya itu begini, mama saya itu begini. Nah, melihat ya peran itu kita tanpa sadar menikah juga kita bawa peran itu. Menikah dengan pasangan yang perannya berbeda. Konflik. Saya dulu waktu menikah dengan istri saya ya. Istri saya bilang, itu di dapur bocor tuh. Itu ledeng mampet atau apalah gitu ya, urusan-urusan kayak gitu. Atau apa. Saya langsung bilang, oke, nih kamu panggil nih si tukang batu, tukang listrik, tukang ledeng, tukang apa, saya kasih nomornya. Dia bingung. Loh, kamu aja yang nelpon. Enggak, kamu aja lah. Cuma tinggal nelpon, panggil ke sini, ya suruh dia perbaiki apa beres kan, kita bayar. Nah, tanpa sadar itu menimbulkan konflik. Ya. Jadi kalau menurut saya, itu tugasnya istri. Menurut istri saya, itu tugasnya suami. Saya ngelihat akhirnya menyadari bahwa saya dibesarkan di keluarga di mana mama saya itu semuanya tuh take over urusan rumah tangga. Jadi kalau ada rusak apa di rumah apa itu semua mama saya udah punya daftar tadi tukang-tukang itu semua, ya. Bocor, panggil tukang ini, ya, tukang batu misalkan, tukang kayu, tukang ledeng, tukang listrik semua punya. Papa saya nggak pernah ngurusin kayak gitu-gitu. Oh, ini adalah cari duit aja. Tapi di dalam istri saya, di keluarga istri saya dulu, ya semua kakaknya laki-laki itu tuh sangat-sangat peduli sama. Kalau di rumah ada rusak apa, ya pasti perbaiki sendiri. Papanya pun sama, ya. Kalau rumah bocor naik sendiri. Tipikal orang yang sangat handy, ya, senang untuk kotak-katik begitu. Jadi otomatis dalam pemikirannya di rumahnya itu dulu mamahnya nggak pernah pusing kalau ada ini tuh dapur ini bocor apa rusak pintu jebol atau apa semua ya urusan laki-laki. Jadi sekali lagi itu pemicunya ya. Jadi intinya adalah pada saat dia bilang itu urusan saya merasa terluka, merasa ini. Bukan perbedaannya tapi perbedaan itu menyebabkan kita menjadi terluka, tersinggung ya, terbelenggu seperti tadi. Atau tadi pengalaman-pengalaman masa lalu. Ini juga menimbulkan banyak sekali problem, Bapak Ibu. Ya, ini inner child ini satu topik tersendiri ya, tapi ini bagus sekali. Masa kecil kita akan menentukan siapa diri kita sekarang ini. Ya, jadi kalau dari kecil kita mengalami satu luka, luka itu tanpa sadar kita bawa dalam pernikahan. Nah, di dalam pernikahanlah pasangan kita, anak kita, orang tua kita mencat luka kita. Ya, salah satu contoh. Dan seringkali pengalaman masa lalu itu nggak selalu pengalaman yang buruk ya. Tapi seringkali karena misalkan bisa aja persepsinya. Contoh misalnya gini ya. Ini ada pengalaman menarik. Ada 2 orang anak laki-laki ya. Dibesarkan dalam satu keluarga Kristen yang sangat sayang, yang sangat mengasihi sekali. Nah, yang menarik kokonya dan adiknya ya, dua-duanya laki-laki. Itu adiknya tuh sering sakit. Kalau dibawa keluar sedikit, masuk angin, pilek, batuk, panas. Sehingga orang tuanya itu selalu kalau kemana-mana ngajaknya yang kokonya. Anaknya yang pertama. Dan dia bilang, ya kamu jangan ikut ya ke adiknya itu. Karena kalau kamu ikut tuh nanti kamu sakit. Ya. Jadi ya lebih kamu di rumah aja. Baik nggak orang tuanya? Jahat. Baik kan dia. Tapi namanya anak kecil,
Dia tidak bisa memikir, yang dia bisa tuh rasain. Kok Koko terus yang diajak keluar? Kok Koko terus yang diajak pergi? Aku kok nggak pernah diajak. Nah, jadi tanpa sadar waktu inner child-nya dari kecil itu dia merasa iri sama Kokonya. Merasa benci ya ujungnya tuh. Merasa nggak suka sama Kokonya. Karena sepertinya Kokonya tuh lebih favorable. Nah, singkat cerita dalam setelah dua-duanya menikah ya, si adiknya yang kecil itu menikah, satu saat istrinya tuh ya ngomong gini, "Wah, Koko kamu hebat ya. Kemarin aku dengar dia buka cabang baru tuh perusahaannya." Salah nggak istrinya ngomong gitu? Jahat nggak istrinya? Hah? Enggak kan? Suaminya langsung marah sekali. "Apa maksudnya kamu ngomong-ngomong tentang kakak saya? Hebat, hebat. Apanya yang hebat?" Istri jadi bingung. Loh, ya hebat dong. Maksudnya bagus dong, maksudnya usahanya. "Kak, aku nggak suka kamu cerita-cerita tentang kehebatan dari koko saya." Istrinya bingung, jadi ribut suami istri itu. Tidak mengerti bahwa itu adalah bukan masalahnya istrinya yang salah, tapi si suami ini mengalami satu pengalaman masa lalu yang menyakitkan, yang dia bawa sampai ke dalam pernikahan, sehingga setiap kali istrinya muji-muji kokonya, ya dia marah. Ya, nah saya ingin ini karena waktunya ya, jadi saya ingin mencoba, kita coba lihat ya, ada beberapa tipe cara bagaimana kita mengatasi konflik. Ya, yang pertama ya, ini yang banyak juga itu tipe kura-kura, tipe yang pasif ya. Jadi kalau kura-kura itu dia kalau melihat ada satu bahaya, dia akan menarik diri. Ya. Pokoknya konflik itu tuh dia coba hindari. Menarik diri dan bersembunyi dari konflik. Paling nggak suka konflik, ya. Karena konflik itu nggak bagus, nggak enak, nggak nyaman. Nah, saya juga memiliki tipe ini. Karena dulu waktu kecil orang tua saya itu berantem terus. Sehingga saya merasa konflik itu nggak menyenangkan. Jadi berusaha menghindari konflik. Percuma, nggak bisa diselesaikan. Sia-sia. Ya. Nah, jadi inilah tipe kura-kura yang selalu menghindari konflik, menghindari menarik diri, ya, karena merasa konflik itu nggak baik dan percuma aja. Bahayanya apa tipe kura-kura ini? Jadi sepertinya kelihatan baik-baik saja, ya. Bahayanya adalah bom waktu. Satu saat ya, oke sabarlah, udahlah nggak usah ribut, kita orang Kristen, kita pelayan Tuhan ya, masa sih kita mesti ribut soal gini aja, udah sabar aja, sabar, 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 meledak satu saat nggak tahan lagi, ya, dan udah jadi dewasa, ya. Orang yang tipe kura-kura ini nggak akan ada pendewasaan, nggak pernah mengenal orang lain. Ya, kenapa kamu marah, kenapa kamu tersinggung, kenapa ini, ya nggak tahu. Bahkan ya, orang yang tipe kura-kura ini kalau nggak tahan, itu bisa bunuh diri. Karena dia memasukkan semuanya, memendam diri dalam dirinya. Sehingga sampai nggak tahan sekali, ya dia bisa bunuh diri. Dah, aku mati aja lah. Daripada hidup seperti ini. Ya, ada di antara Bapak Ibu yang menjadi tipe kura-kura? Ya, dan ini tipe ini kenapa bisa memiliki tipe ini? Karena banyak pengalaman-pengalaman hidup kita, di mana melihat bahwa konflik itu memang tidak ada solusinya. Konflik itu benar-benar tuh membuat rasa tidak aman dan tidak nyaman. Ya.
Nah, memang ada juga ya tipe kura-kura ini kadang-kadang ya kita perlu menjadi meremehkan, menghindari itu kan masalah itu nggak masalah sepele, udahlah. Ya. Atau untuk meredakan kemarahan dan ketegangan sementara tuh boleh. Daripada dua-duanya langsung bereaksi ya. Nah, ini dibutuhkan juga tipe kura-kura. Tapi tidak boleh tipe kura-kura selamanya. Kita dengerin dulu ya, kita hindari dulu konflik itu ya untuk mengumpulkan informasi. Kenapa dia begitu marah sama saya? Kenapa dia begitu nggak suka sama saya? Itu boleh ya. Jadi sekali lagi kelebihannya tipe kura-kura untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Tidak semuanya kita harus selesaikan konflik itu. Yang kedua ya. Yang kedua, kalau Anda bukan tipe kura-kura, ini biasa tipe ikan hiu. Kebalikannya dari tipe kura-kura. Kalau tipe kura-kura tadi tipe yang sangat pasif, ini tipenya agresif. Ya, kalau ada kalau merasa terluka, merasa tersinggung, dia akan serang balik. Ya, merasa diri lebih benar. Kamu yang salah. Ya, meledak-ledak dan menakutkan, teriak-teriak, memaksakan pendapatnya. Ya, jadi sekali lagi tipe ikan hiu ini tipe yang merasa saya yang benar, kamu yang salah. Kamu yang harus ngikutin aku. Prinsipnya adalah kalau ada perbedaan, ada konflik, saya harus menang, ya, sehingga mencapai tujuan itu lebih penting daripada relasinya. Jadi sekali lagi kalau terluka, tersinggung, wah dia bisa meledak marah. Apa bahayanya tipe ikan hiu ini? Tipe yang agresif itu bahayanya apa? Ya, dia tidak peduli sama perasaan orang lain. Dan orang-orang sekitarnya, orang dulu merasa takut dan tidak berdaya. Semua harus diikutin keinginannya, ya. Nah, kalau tadi tipe kura-kura, ya, itu ekstrimnya bisa bunuh diri. Kalau ini ekstrimnya bisa bunuh orang. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Tipe ikan hiu itu kalau terus-menerus seperti ini, itu akan menjadi orang yang bisa benar-benar menghancurkan. Ya, membunuh itu nggak selalu fisikal. Ya, membunuh itu bisa aja membunuh secara emosional, membunuh secara relational. Ya. Nah, tipe ikan hiu ini memang ada juga kelebihannya, ya. Itu untuk kondisi yang darurat dan penting, ya. Kondisi sekarang ini harus segera, atau untuk melindungi diri dari orang yang tidak bertanggung jawab atau memanipulasi kita, menipu kita, melecehkan kita, ya. Nah, tipe ikan hiu ini sebenarnya bagus, ya. Sekali lagi untuk kondisi-kondisi tertentu ya dibutuhkan tipe ikan hiu. Jadi menarik tipe-tipe semua ini tuh adalah tipe yang sebenarnya enggak semuanya jelek ya, tapi mostly ya kalau ini dilakukan terus-menerus kan menjadi sesuatu yang tidak sehat. Yang ketiga ya, tipe kerbau. Nerimo istilahnya ya. Jadi ada istilah bagai kerbau dicocok hidung. Cenderung selalu nerima aja. Ya. Takut untuk mengemukakan pendapat yang berbeda. Karena dia lebih mementingkan relasi ya daripada tujuan. Atau merasa diri kadang-kadang kurang pintar. Nah, ini tipe-tipe ini juga yang menyebabkan kadang-kadang tipe kerbau ini menjadi tidak ada konflik. Tapi sebenarnya ada, tapi dia cenderung telan aja. Ya. Takut kalau orang lain marah atau melawan dia. Jadi nerimo aja. Ya, bahayanya apa tipe kerbau ini? Tipe kerbau ini tidak menjadi diri sendiri.
Ya, apapun ya ini ya udah saya ikut aja. Ini rada mirip dengan tipe kura-kura, tapi kalau tipe kura tadi menghindar, kalau ini bukan yang menghindar. Ya dia adalah tapi ngikutin aja. Ujung-ujungnya kalau udah perbedaan pendapat, ya udah dapat orang lain yang dia jalanin. Ya. Kepribadiannya juga nggak mendewasa dan ini mengorbankan diri sendiri. Ya. Atau bukan mengasihi, ini mengasihani lebih banyak tuh. Ya, mengasihani diri sendiri. Yang keempat ya. Yang keempat tadi, jadi sekali tipe pertama, tipe pasif, itu tipe kura-kura. Kedua, tipe agresif, itu tipe hiu. Ketiga, tipe kerbau, tipe yang nerimo. Nah, yang keempat ini menarik, ini gabungan dari 1 dan 2. Tipe pasif agresif. Ya. Jadi tipe keledai ini adalah dia sepertinya tuh nerima, oke. Tapi dia dalam hatinya dia mau berusaha untuk melawan. Ya. Jadi caranya biasanya yang paling gampang tuh mendiamkan, memusuhi. Kamu marah ya sama aku ya? Enggak marah. Kenapa marah? Tapi mogok ya. Istri misalnya, kalau tipe keledai. Udah, nggak mau masak. Tapi kalau ditanya, ada apa sih sebenarnya? Nggak apa-apa. Ya. Nah, ini tipe-tipe begini tuh susah gitu orang lain tuh. Dia nggak mau menjelaskan kenapa dia marah, dia nggak suka. Orang lain harus ngerti sendiri. Ya. Jadi tipe pasif agresif ini orang lain jadi bingung. Ini harus gimana? Kenapa dia marah? Kenapa dia tersinggung? Itu nggak tahu. Ya. Dia menjadi sakit hati, orang lain tetap aja nggak ngerti. Apa sih? Ya. Ini bahayanya. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Ini 4 tipe yang sebenarnya tidak sehat secara overall-nya. Dan seringkali kita terjebak ya tipe seperti ini. Nah, barulah tipe yang terakhir, tipe semut. Inilah yang disebut dengan tipe komunikatif. Kita perlu belajar ya dari semut coba, dari binatang yang kecil. Ini menarik bagaimana Tuhan tuh seringkali mengajarkan kita ya. Memiliki hikmat melalui binatang. Manusia tuh kodratnya diciptakan lebih tinggi daripada binatang. Tapi seringkali kita perlu belajar dari binatang. Semut itu ya diumpamakan kalau dia ini selalu berpapasan, diam, kemudian bisa komunikatif, bisa mengemukakan pendapat. Mampu menguasai emosi, ya. Nah, poinnya di sini. Dalam konflik itu kita tidak harus setuju, sepakat. Tapi kita bisa mengerti kenapa pasangan lain tuh, orang lain tuh memiliki satu pendapat yang berbeda. Itu poinnya, ya. Jadi bukan berarti semuanya harus sama, karena memang kadang kita diciptakan nggak sama. Tapi kalau kita bisa mengerti, ya, kita bisa masuk ke dalam satu kompromi. Nah, inilah tipe semut yang mungkin saya pikir kita perlu sama-sama belajar. Jadi kalau ada perbedaan, belajar untuk mengemukakan pendapat kita. Kalau menurut aku begini, gimana? Kenapa kamu punya pendapat yang seperti itu? Belajar untuk mengerti, jangan langsung tidak setuju, langsung debat. Ini yang menyebabkan akhirnya konflik itu tidak sehat, saling menyakiti. Ya. Nah, ada 2 cara ya kalau kita mau komunikatif yang baik. Yaitu tipe penyelesaian konflik itu ada 2, yaitu melalui resolusi atau melalui rekonsiliasi. Apa bedanya? Ya. Resolusi dan rekonsiliasi ini apa bedanya? Kalau tipe resolusi itu biasanya fokusnya kepada masalah. Jadi kalau ada perbedaan dicari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, aku marah karena kamu begitu. Ya, kamu begitu karena kamu juga begitu. Terus, ya. Tapi kalau penyelesaian masalah secara rekonsiliasi, fokus kepada relasi. Oke lah.
sorry, aku telah menyakiti kamu. Aku minta maaf. Ya, tidak perlu semua masalah itu dicari kebenarannya. Ya, salah, benar, oke lah, saling sama-sama saling karena kalau bicara konflik itu ya, itu sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dua-duanya salah. Betul nggak? Kalau satu benar, satu salah, nggak konflik. Makanya kan di dalam keluarga itu dibutuhkan satu orang yang bisa mengatasi konflik dengan baik, sebenarnya udah oke. Kalau resolusi itu prosesnya lama dan mungkin nggak selesai. Coba ya nyari siapa yang salah, siapa yang benar tuh nggak mudah sekali, Bapak Ibu. Saya pernah ya mendapatkan 2 orang klien, Bapak Ibu ya. Dua-duanya pemimpin gereja. Konflik berat sekali. Anggaplah ya si A dan si B. Si A bilang, ini loh ya. Coba saya bilang sebutkan apa aja sih yang Anda rasakan, dituliskan 10 hal-hal yang membuat dia sakit hati dari si B. Kemudian Bapak B juga dia tulis 12. Ya lebih banyak lagi yang membuat dia konflik dengan si A. Nah, kalau saya bahas pakai cara resolusi, ya mungkin 1 jam juga nggak akan bisa beres tuh. Saya marah sekali sama dia ketika dia menjelekkan nama saya. Saya marah sekali ketika dia mengambil jemaat saya dan sebagainya. Ya, mungkin dari ini ya enggak, saya bukan mengambil, bukan mencuri, tapi memang dia datang sendiri atau apa. Wah, terus bolak-balik begitu. Nah, saya pakai cara rekonsiliasi. Oke, saya bilang tuh. Gimana coba relasi kalian tuh kenalnya di mana? Ya kami dulu sama-sama di persekutuan doa waktu di kampus apa. Lalu Tuhan panggil untuk kami melayani bersama-sama ya sehingga bisa membuat satu gereja. Dan saya melihat bahwa mereka berdua tuh benar-benar tuh sangat diberkati Tuhan. Tapi sekali lagi ternyata ya biasa ya kalau udah besar, udah sukses, udah gimana iblis juga mencoba untuk membaca. Sehingga timbullah masalah gitu. Jadi saya bilang oke, ya kelihatannya kalian tuh sebenarnya 2 orang yang sangat cocok, sangat mengerti, sangat mengasihi dan cinta Tuhan. Mau nggak Bapak A, kamu mengampuni Bapak B? Dengan segala hal yang membuat kamu sakit hati. Dia diam. Bapak B, dengan segala kesalahan sebagai manusia, ya mau nggak kamu mengampuni Bapak? Dia diam. Berkaca-kaca. Hanya berduanya pelukan. Hanya perlu waktu kira-kira mungkin 20 menit. Setelah itu, oke, kita coba masuk kepada kertas tadi, 2 kertas itu. Silakan, kita mau bahas ya. Masalah ini, ketika ini kamu merasa sakit hati karena jemaatnya dicuri atau apa gitu ya. Terus si pendeta itu bilang, oke. Dia ambil ya kertas itu, dia sobek, dia buang tempat sampah. Nggak usah dibahas lagi, Pak. Si pendeta B juga sama. Ya. Nah, jadi di dalam keluarga, Bapak Ibu, kadang memang perlu mungkin ya kita menjelaskan kenapa kita benar dan salah. Tapi seringkali kita nggak perlu. Kalau masalah udah begitu rumit, begitu sulit ya, ini karena aku begini, karena kamu begitu, kan? Oke. Ya, kita cut. Mau nggak kamu mengampuni aku? Mau nggak aku mengampuni kamu? Kita start all over again. Itu sangat efektif sekali. Tuhan sudah mengampuni kita dan kita merasa sudah diampuni. Jadi saya juga mau mengampuni kamu. Tidak perlu dibahas siapa benar, siapa salah sekali lagi. Inilah baru terjadi rekonsiliasi. Ya. Ingat ya, Tuhan tuh udah kasih contoh kepada kita dengan berbagai hal yang sangat luar biasa. Jadi when we focus on reconciliation, the problem can lose significance and often become irrelevant. Masalah itu udah nggak ada lagi. Coba Anda praktekin. Ya, kalau Anda mikir-mikir, kenapa dia bisa begitu ya, jahat sekali sama aku ya. Dibahas. Coba ya,
Bisa bayangkan nggak kamu ya sakit hatinya gimana? Oke. Nah, kalau kita ngomong cross check ke dia, bukan gitu masalahnya. Aku tuh nggak punya pemikiran gitu. Aku tuh begini. Aduh, itu benar-benar pusing sekali. Ya. Jadi jangan membahas masalah yang rumit. Cut off, saling mengampuni, saling rekonsiliasi. Jadi tips untuk bisa menyelesaikan konflik, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita kenal diri kita ini siapa. Apa yang menjadi kekuatan kita, kelemahan kita, nilai-nilai yang saya bawa itu apa. Saya punya luka apa dari masa lalu. Dan pasangan juga sama. Baru nih kita bisa mengerti dulu, meskipun kita nggak setuju. Ya, pisahkan antara masalah pribadi dengan masalah. Maksudnya gini, kalau orang melakukan kesalahan, janganlah dilabelkan. Kamu tuh memang orang yang tidak bertanggung jawab. Kamu tuh memang orang males. Kamu tuh memang orang jahat. Itu labeling, itu personal. Kalau problem tuh, kamu kemarin tidak melakukan tugas kamu. Kamu kemarin ngomong kata-kata yang kasar. Itu problem. Ya. Tapi kalau personal, kamu tuh memang orangnya tidak peka. Kamu tuh memang orangnya tuh jahat. Nah itu tuh personal, nggak boleh. Kalau namanya udah orang malas itu tuh akan melukai, betul nggak? Ya. Tapi kalau kita berdiskusikan tentang problem dipisahkan dari personal itu lebih sehat. Kemudian mengenal makna di balik kata. Seringkali pada saat konflik itu apa yang kita katakan itu tuh nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kamu marah ya sama aku ya? Enggak marah. Siapa yang marah? Nah, kata-katanya tidak marah, tapi nada suara, bahasa tubuhnya itu adalah menunjukkan kemarahan. Nah, itu kita ambil maknanya tuh memang dia marah. Meskipun ngomongnya enggak. Ya, saya dulu belajar, misalnya saya tawarin itu. Ini mau dibantu enggak? Nggak usah. Saya nggak bantu. Kalau nggak bantu, tambah marah. Saya tidak mengenal maknanya itu artinya nggak usah tuh artinya nggak usah ngomong, bantu aja kalau mau bantu bantu, nggak usah tanya-tanya gitu loh, ngerti nggak? Nah kayak gini kita perlu belajar kata-kata yang diucapkan itu tuh maknanya tuh sama nggak? Jadi kalau kita nggak tahu jadi masalah. Mengenal perasaan di balik perilaku, ya misalnya ada anak kita ya dia pacaran kemudian putus sama pacarnya. Wah, pulang ke rumah terus ngamuk, masuk ke kamar, kubrak, kubruk, kubrak, kubruk, kubrak, kubruk. Nah, kita kalau lihat perilakunya itu kurang ajar, tidak baik, tidak sopan. Nah, ini kita bisa konflik. Dia udah konflik sama pacarnya, kita marahin juga. Kamu ngapa-ngapain tuh kalau gitu? Ditanya, nggak jawab, langsung masuk kamar, nangis, gubrak, kubruk, gubrak, kubruk. Nah, itu menambahkan konflik. Tapi kalau kita belajar mengenal perasaan, kelihatannya kamu benar-benar lagi marah ya. Kelihatannya kamu benar-benar galau sekali ya perasaanmu ya. Sehingga kamu ditanya juga nggak jawab. Kamu banting-banting barang. Saya bisa merasakan kamu lagi benar-benar tuh benar-benar marah. Nah itu mengenal perasaan di balik perilaku. Bukan kita setuju perilakunya, enggak. Tapi kita mengerti apa yang dia rasakan. Itu langkah praktisnya. Ya, jangan over generalisasi. Dasar perempuan tuh memang begitu tuh. Dasar laki-laki tuh gitu tuh. Dasar anak zaman sekarang tuh semuanya tidak hormat sama orang tua. Itu semua digeneralisasi. Nggak bisa. Ini akan menambahkan tadi nambah luka-luka seperti tadi. Ya, jadi luka itu kalau kita udah personal ya, terus kita fokusnya kepada kata-kata, fokusnya kepada perilaku ya. Nah, ekspresikan perasaan kita dengan bahasa I, bukan dengan bahasa you. Aku merasa begini. Jangan kamu tuh begini, kamu tuh begini. Aku ngerasa sedih sekali ya ketika kamu tuh marah-marah sama aku. Aku merasa sangat tidak berharga ketika kamu begini. Ini akan jauh lebih sehat karena namanya perasaan itu nggak bisa disalahkan, ya. Tapi kalau kamu tuh begini itu namanya menghakimi, ya. Dan terakhir lepaskan pengampunan yang tulus. Ya, orang yang tidak bisa mengampuni itu seperti orang yang minum racun dengan harapan orang lain yang mati. Nggak bisa saya ngampunin. Ya.
Itu aja ya Bapak Ibu, pengampunan itu bukan untuk orang lain. Pengampunan itu untuk diri kita sendiri. Kalau saya bisa mengampuni orang lain ya, yang diuntungkan itu adalah diri kita, bukan orang lain. Ya. Oke, itu aja yang mungkin yang saya bagikan. Semoga ya Bapak Ibu ya, kita mengalami kebebasan. Freedom dalam arti itu bukan bebas konflik. Tapi saya mau konflik gimana pun saya bisa atasin. Saya bisa hadapin. Dan saya memiliki kedamaian, kemerdekaan, dan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Ya, amin. Terima kasih Pak Iwan. Boleh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, boleh kasih reaction ya. Keren sekali ya tadi apa yang disampaikan. Tapi kalau saya tadi mendengarkan juga memang betul ya Pak Iwan. Jadi rasanya itu hal biasa, tapi sebetulnya kita jarang begitu membahas hal seperti ini. Apakah itu mungkin dipandang tabu atau apakah itu mungkin tidak biasa ya di kita gitu, di budaya kita. Nah, ini sudah ada banyak pertanyaan nih Pak Iwan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ini akan kita sampaikan kepada Pak Iwan dan mungkin akan didiskusikan secara langsung. Ada yang pertama, katanya ingin bertanya nih Pak Iwan. Ada orang yang ketemu dengan tantenya dan orangnya itu tiba-tiba tidak bisa ditebak begitu. Tiba-tiba marah atau juga bahasa sekarang gaje nggak jelas gitu. Jadi kalau memang begitu, besok-besok udahlah nggak usah ditanya lagi itu betul atau salah atau mungkin sikapnya yang baik seperti apa itu Pak Iwan yang pertama. Boleh Pak Iwan? Oke, bagus ya. Jadi sekali lagi kita lihat dari tipe tadi. Kalau kita biarkan, ya kita juga tidak akan mendapatkan jawaban kenapa orang itu marah, kenapa orang itu sepertinya tidak bisa disentuh, kenapa orang itu menjauh, ya. Jadi kita menghindari konflik sebenarnya. Ya, tetapi yang paling benar itu adalah kita coba ngomong, sorry, boleh nggak aku nanya? Aku merasa ya, pakai bahasa AI tadi. Aku merasa sepertinya kamu ada sesuatu yang nggak enak sama aku. Ketika aku nanya, kok kereta ada sesuatu yang enggak, aku nggak apa-apa. Ya, it's okay. Cuma aku mungkin ngerasa. Itu biasanya udah otomatis dia juga akan sadar sendiri. Atau dia akan cerita. Ya, aku sebal sama kamu karena kamu begini. Oke, sorry kalau gitu. Aku nggak tahu. Ya, jadi lebih baik tanya sama dia dengan bahasa, jangan, kamu tuh kenapa sih kok cuek sekali? Kamu tuh gini, wah itu bisa perang dunia. Tapi sampaikan apa yang Anda rasakan. Aku ngerasa ya hubungan kita terakhir ini kok kayaknya jadi kaku ya. Ketika aku nanya sama kamu, ketika aku mencoba mendekati, sampai kamu menjauh dari aku. Boleh nggak aku tanya, apa yang terjadi? Nah, itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang... Nah, mungkin orang itu juga nggak ngomong. Tapi paling tidak orang itu tahu bahwa kita ini peduli sama dia. Tapi kalau kita, udah nggak usah ditanya lagi lah. Nggak usah ini. Itu malah membuat, tuh kan, benar kan orang itu kurang ajar tuh. Makanya sebel tuh. Tuh buktinya dia sekarang udah nggak mau ngomong lagi sama aku. Jadi akhirnya kita double disalahinnya 2 kali. Ya itu kira-kira singkatnya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Nah itu ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan takut untuk bertanya, tapi tadi tipsnya pakai kata I ya. Jadi dari saya, bukan menunjuk orang lain. Itu ya, keren banget Pak Iwan. Selanjutnya ya Pak Iwan, ada yang ingin bertanya katanya. Kemudian nanyanya begini, bagaimana caranya rekonsiliasi dalam menghadapi konflik tanpa membahas masalahnya? Apakah suatu saat tidak timbul kembali masalah yang maksudnya apakah tidak akan menambah masalah lagi? Tapi mungkin agak sulit juga ketika ingin membahas masalah. Kalau tadi kan mungkin disampaikan di rekonsiliasi itu yang terakhir tidak perlu membahas masalahnya. Itu Pak Iwan. Very good ya. Luar biasa nih pertanyaannya. Jadi maksud saya tuh begini. Orang kalau lagi konflik itu panas. Emosi tinggi ya. Benar nggak? Sehingga kalau membahas masalah tuh nggak akan bisa benar. Karena pemikirannya saya benar, kamu salah. Jadi biar gimana kalau membahas masalah tidak akan pernah bisa. Ya kalaupun bisa tuh paling begini. Ya udah salah, sorry.
Udah kamu yang benar memangnya. Paling ujung-ujung begitu, ya. Nah, poin saya adalah rekonsiliasi itu adalah start dari pengampunan dulu. Kita nggak bahas siapa benar siapa salah. Oke. Nah, setelah rekonsiliasi, setelah kita cool down, langsung dingin. Otomatis itu kalau udah rekonsiliasi itu dingin. Tapi kita masih nggak ngerti apa sih sebenarnya masalahnya. Boleh, bukan berarti tidak boleh. Tapi poinnya adalah rekonsiliasi dulu. Kadang-kadang perlu dibahas, kadang-kadang juga nggak perlu. Tapi kalau memang perlu dibahas, sorry ya, kemarin yang terjadi seperti ini tuh karena gini-gini. Untuk mengerti, bukan untuk mencari siapa benar. Itu boleh. Ya. Jadi discussing the problem, discussing ini tuh bukan tidak boleh. Setelah rekonsiliasi, kalau memang ini apalagi sering kali terjadi, boleh nggak aku jelasin apa yang membuat aku marah kemarin itu? Sampaikan. Jadi bukan kenapa sih, kata kenapa itu udah judgmental. Kenapa sih kamu kemarin tuh begini-begini? Itu nggak akan bisa beres lagi. Tapi kalau menjelaskan ya, sorry ya, thank you bahwa kita udah rekonsiliasi. Aku cuma pengen sekali kamu ngerti ya apa yang terjadi, kenapa aku marah kemarin sama kamu. Itu bagus. Ya, apalagi dalam keluarga, it's okay. Ya, jadi pertanyaannya sangat bagus. Jadi bukan tidak boleh, bukan tidak perlu, tapi tidak selalu ya harus dibahas masalahnya. Kalau memang penting sekali dan sering bahaslah. Tapi ngebahasnya bukan fokus ke masalah, lebih ke perasaan karena masalah itu. Ya, ya sorry mungkin kamu nggak maksud begitu, tapi ketika kamu ngomong gitu tuh aku tersinggung sekali. Aku merasa dipermalukan. Aku tuh merasa tidak berharga. Ya, kembali lagi bahasa A itu sangat-sangat parah. Enggak, aku nggak maksud menghina. Ya, mungkin kamu enggak, tapi itulah perasaanku. Makanya kenapa aku marah. Ya. Oke, ya. Thank you. Terima kasih Pak Ikhwan. Jadi jangan takut Bapak Ibu saudara-saudara, ini sekalian menjawab juga yang pertanyaan berikutnya yang tanya karena mungkin akar permasalahannya khawatir tidak beres ketika tidak membahas masalah sama sekali. Tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Ikhwan bahwa kita lihat waktunya, kita pakai bahasa AI, dan kita juga berusaha mengerti, mungkin menyamakan persepsi ya Pak Ikhwan. Jadi, oh iya ternyata permasalahannya tuh ini. Siapa tahu yang tadi mungkin sempat dijelaskan oleh Pak Ikhwan, satu orang menganggap itu bukan masalah, tapi orang lain menganggap wah itu masalah banget gitu buat saya. Nah, itu ya berarti oke banget ya, bisa terjawab ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Tambah panas nih Pak Iwan, tambah banyak yang tanya. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya. Nah, ketika salah atau tidak katanya Pak, ketika kita tidak menyelesaikan konflik antar keluarga karena khawatir awalnya bahwa keluarga itu jadi terpecah dan jadi masalah besar. Tapi ketika masih berpikir, ternyata akhirnya orang tua sudah meninggal. Begitu. Jadi seperti apa kalau kondisinya seperti itu, Pak Iqbal? Ya, jadi balik lagi karena pemikiran yang salah bahwa kalau konflik itu terpecah. Ya. Tapi sebenarnya justru kita bersyukur bahwa kita sekarang mengerti bahwa konflik itu sesuatu yang perlu kita hadapi. Tidak akan terpecah kalau memang kita bisa belajar mengatasi konflik dengan baik. Yang kedua, saya percaya kalau setiap kita melibatkan Tuhan, ya, jadi di dalam hal membereskan konflik itu, ya jangan lupa juga kita membereskan konflik dengan Tuhan. Karena seringkali kita yang konflik, Tuhan yang disalahin. Ya, kita beresin dulu tuh, kita minta ampun sama Tuhan, lalu kita beresin. Itu tidak akan terjadi. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur konflik dengan orang tua, ya, dan orang tua sudah meninggal? Saya pikir sekali lagi karena pengampunan itu bukan untuk orang lain, mau meninggal, mau hidup, it's okay, tapi kita berikan pengampunan, ya. Nah, salah satu cara yang paling pas adalah, ya, kita bisa datang kepada kuburannya, ya, kita diskusi, bicara. Dalam arti untuk ekspresi bukan ngomong sama arwah, bukan apa, tapi ya papa, mama atau siapa ya, aku merasa terluka ketika waktu itu begini, tapi aku mengampuni.
Yang kedua caranya tulis surat. Ya. Karena apa? Dalam pengampunan tuh perlu ada satu dikeluarkan. Kepahitan, kemarahan itu jangan disimpan, sekali lagi racun itu keluarkan. Nah, ekspresinya itu berupa kata-kata ya, berupa tulisan. Bisa kita tulis surat ya kepada mereka dan kemudian bakar, hilang, udah lepaskan pengampunan. Jadi sekali lagi bukan masalah oh gimana kalau orang udah jauh, ada di luar negeri atau udah meninggal atau di mana, itu nggak penting. Yang penting saya bisa mengeluarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya tidak suka, kepahitan saya, lalu saya lepaskan pengampunan. Ya, karena bisa juga ya ada orang yang aku udah coba ya mengampuni, tapi dia malah yang jadi musuhin aku. Gimana tuh kalau kayak gitu? Itu urusannya dia. Yang penting bagianku sudah beres. Rekonsiliasi itu tidak harus dua-duanya jadi ini, ya. Rekonsiliasi dari saya, I want to be free. I want to move on. I want to give forgiveness to other people. It's enough. Atau kalau aku salah, aku yang minta maaf. It's okay. Ya, lawan bicaranya tuh tidak mau atau gimana, itu urusannya mereka dengan Tuhan. Tapi bagian kita sudah selesai. Oke, ya, sip. Berarti sangat jelas sekali ya, bahkan ini kalaupun mungkin tadi dengan orang tua meninggal sudah terjawab begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi satu hal mungkin kalau saya bisa menarik apa yang bisa disampaikan tadi, kembali lagi Pak Iwan sempat menyampaikan tadi bahwa sebetulnya konflik itu penyebabnya bukan perbedaan dan sebagainya, itu trigger mungkin ya Pak ya. Betul. Jadi intinya adalah hati yang tadi ya, ada yang beku, ada yang terbelenggu, ada yang terluka, ada yang hancur. Nah, itu yang menjadi dasar sehingga ketika ada trigger, nah muncullah itu. Oke, baik, lanjut nih Pak Iwan, masih banyak lagi terus berdatangan nih pertanyaan. Generator juga kita Pak Iwan ya. Semakin lama semakin panas gitu. Nah, yang selanjutnya nih Pak Iwan, dalam rekonsiliasi keluarga suami istri, ketika ada perbedaan dan perselisihan, apakah perlu untuk membuat kesepakatan yang baru, istilahnya jalan tengah? Karena jangan membahas siapa yang benar dan siapa yang salah di masalah itu, tapi mungkin lebih kepada solusinya seperti apa nih, oh Pak. Silakan ya. Pak. Ya memang itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita udah mengerti, understand tadi ya. Tidak mungkin terjadi kesepakatan kalau kita belum mengerti apa yang menjadi dasar pemikiran lawan bicara kita. Ya, jadi poinnya jangan langsung sepakat tuh, susah sepakat saya A, kamu B. Tapi saya ngerti nggak kenapa kamu B? Kamu ngerti nggak kenapa saya A? Oh, oke. Kalau belum ngerti, susah untuk sepakatnya. Ya. Jadi kesepakatan itu harus didahului itu dengan satu understand. Baru kita bisa accept dengan sukacita. Kalau kita nggak ngerti, ya accept-nya itu kepaksa. Ya udah, ikut. Ya udah terserah aja. Itu kesepakatan yang terpaksa. Tapi kesepakatan yang baik itu adalah kesepakatan yang oke. Ya, aku jadi ngerti kenapa kamu A, aku B. Oke, it's okay. Kita coba yang B dulu ya. Atau kita coba tengah-tengahnya. Itu bisa. Ya, begitu kita mengerti. Jadi kata kuncinya di understand tadi. Itu sebenarnya bisa ketemu titik temunya di mana. Ya. Oke, ya. Kita mengerti dan mungkin tadi ya ada berusaha mengerti, empati juga mungkin ya Pak ya. Jadi kita bisa tahu oh jalan pikirnya seperti ini. Karena memang tadi apalagi nih tadi cerita suami istri ya. Jadi dari dua keluarga mungkin background beda sekali ya. Satu orang seperti ini, yang lainnya seperti ini, yang Pak Iwan sampaikan inner child juga tadi ya mungkin. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Kita lanjut dan satu hal ya. Seringkali kenapa nggak bisa ngerti? Karena kita nggak mau dengar. Benar nggak? Pada saat kenapa suami istri ya, khususnya kebanyakannya, sulit untuk bisa mengerti karena nggak bisa mau mendengarkan. Begitu ngomong dia langsung balas, debat, ya. Makanya sebenarnya kalau bicara konseling ya, datang ke konseling, konseling itu tidak memberikan satu solusi loh.
hanya memfasilitasi. Ya, oke, coba saya mau dengar dari pihak Bapak. Mau cerita, dan tolong nggak boleh dipotong sama Ibu. Nah, saya mau dengar dari Ibu, silakan Bapak. Itulah pada saat kesempatan ngomongnya berdua itu ya. Oh, oke, aku ngerti. Seringkali dalam sesi konseling saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya hanya memberikan kesempatan kamu ngomong tanpa dipotong. Dan itu biasanya suami istri bisa lebih understand each other, ya. Kenapa sulit mengerti? Karena nggak dikasih kesempatan untuk ngomong dan didengarkan dan dimengerti. Itu poinnya, ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Yang selanjutnya nih Pak, ada bagaimana menghadapi orang yang lebih tua dan tidak bisa diajak diskusi. Dan tapi orang tua tersebut, orang yang lebih tua itu masuk ke jenis yang hiu tadi Pak. Wah, ngeri ya. Silakan Pak. Ya sama, jadi prinsipnya, apalagi orang yang lebih tua, budaya kita ini kan nggak bisa kalau disalahin. Ya, tapi yang tadi saya bilang tuh gunakanlah strategi I. Aku, ya. Contoh gini, saya pernah kerja di satu perusahaan, ya. Saya kerja di satu perusahaan dan kebetulan bosnya itu kenal sama saya. Saya diminta untuk bantu. Waktu itu saya masih muda sekali lah, umur 30-an. Nah, karena saya kenal sama bosnya, ya otomatis kan maksudnya tuh semua orang tahu ini temannya si bos nih, temannya si bos. Tapi di situ ada seorang yang senior. Ya, usia beda dengan saya mungkin 10-20 tahun. Dan seringkali melakukan banyak kesalahan. Nah, kalau saya misalnya, dan kemudian tiba-tiba ya, orang itu tuh agak sinis sama saya. Sepertinya dia merasa saya tuh mau merebut posisinya dia. Enak lah gitu. Jadi konflik ya. Saya ngomong apa, dia jawabnya sinis terus gitu. Nah, akhirnya saya coba terapkan ini. Pak, boleh nggak kita ngobrol yuk minum kopi? Buat apa? Sini aja ngomong nggak apa-apa. Nah, Bapak, saya senang kopi. Bapak juga suka ya? Saya bayar, Pak. Terserah. Ya, ngomong itu, terus saya jawab, Pak, gini, ya. Saya datang ke sini tuh, meskipun saya kenal sama bos saya ini, ya, tapi saya ingin sekali untuk bisa benar-benar tuh menolong di sini. Dan saya juga ingin bekerja. Dan saya lihat Bapak ini juga luar biasa, udah bekerja di sini sekian tahun, bla bla bla. Cuma maaf ya Pak ya, kalau saya lihat mungkin ada sesuatu yang salah dalam diri saya, sehingga ketika saya berbicara, kok Bapak kayaknya kata-katanya agak nggak enak. Enggak, saya nggak seperti itu. Ya, mungkin Bapak enggak, tapi itu perasaan saya begitu, Pak. Sekali lagi minta maaf. Enggak ada masalah, Pak. Ya, saya ingin lah ya, kalau kita bisa kerja di satu perusahaan ini, kita begini. Dan saya sangat respect sama Bapak. Sejak hari itu tidak pernah lagi itu dia. Jadi memang kita dalam kondisi ke orang tua, ke apa, seringkali kita bahasanya bahasa kamu. Kenapa sih kamu tuh gitu? Kalau saya datang, Pak, kenapa sih Bapak kalau setiap kali saya ngomong, Bapak kok kayaknya apa masam sekali sama saya? Katakan ketus sekali. Wow, itu bisa perang dunia. Ya, jadi menghadapi orang tua atau manusia apa, gunakanlah bahwa I really want to understand you. Ya, boleh nggak Pak aku ngerti? Apa ada sesuatu yang membuat Bapak nggak enak sama saya? Dia bisa jujur katakan, sekali dia bisa bisa apa denial ya. Enggak ada apa-apa kok. Tapi at least dengan kata nggak ada apa-apa tuh itu pasti ada perubahan. Ya, dia malu sendiri. Apalagi dengan kata-kata kita ya tuh ingin ya kita nih baik-baik. Kalau ada yang nggak enak apa silakan Pak. Ngomong sama saya. Saya siap untuk memperbaiki kalau saya salah. Ya. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak Ikhwan. Jadi jangan takut, ini juga orang yang lebih tua hanya bahasa, waktu mungkin ya perlu dicek-recek lagi. Jangan, oh ya semalam Pak Iwan bilang seperti ini, besok saya langsung bilang, lihat-lihat dulu ya. Jangan langsung hajar aja, tapi lihat situasi, kondisi. Oke, ada lagi nih Pak, ada pertanyaannya adalah, keuangan itu adalah salah satu pemicu konflik yang sering terjadi dalam keluarga. Bagaimana tips dari Bapak tentang pengaturan keuangan yang sehat? Wah, ini jadi sesi berikutnya ini kayaknya. Ya. Silakan Pak.
Ya, nggak jelas ya, maksud keuangan itu seperti apa ya. Jadi saya nggak bisa jawab dengan jelas karena juga nggak jelas masalah pertanyaannya. Yang pasti mau keuangan, mau apapun ya dibicarakan. Misalnya, kalau saya boleh ambil contoh sedikit, keuangan tuh artinya yang mengelola keuangan atau yang ya banyak sih. Kalau kasus keuangan saya nggak tahu ini masalahnya apa. Misalnya income-nya Sensitif 1, juga ya, Pak. atau 2 atau apa ya. Nah, kalau boleh saya sarankan, ya diskusikan atau konsultasikanlah dengan misal konselor. Ya. Yang paling penting dalam keuangan itu adalah, suka ada pertanyaan ke saya tuh gini, siapa sih yang sebenarnya tuh lebih bagus ya untuk pegang keuangan tuh, istri atau suami? Ya. Ada orang yang bilang, ya pakai gunakan prinsip workshop katanya. Kalau dalam pernikahan tuh. Suami yang work, istri yang shop katanya gitu. Ngerti nggak? Tapi jadi istri shopping gitu Pak maksudnya. Itu guyonan. Tapi poinnya dalam pengelolaan keuangan, kelola keuangan itu sama orang yang lebih kompeten dalam mengelola keuangan. Nggak ada di Alkitab harus suami harus istri ya. Jadi dalam konflik financial management itu ya orang yang kompeten. Balik lagi sebenarnya ya, konflik dalam keuangan itu juga kalau ditelusuri lebih ujung-ujungnya adalah pengelolaan hati juga. Hatinya nggak benar, pengelolaan uangnya nggak benar. Ya, apa misalnya hati yang nggak benar? Serakah. Ya, jadi kalau misalkan kamu nggak boleh terlalu serakah, kamu nggak boleh terlalu ambisius. Bukan itunya. Perbaiki hatinya. Apa sih yang menjadi motivasi kamu dalam cari uang? Apa sih motivasinya dalam kalau memakai uang? Apa itu aku pengen sombong ya, harus pakai branded semuanya, harus semua orang tahu atau apa? Itu kan it's not about the money itself, it's about the heart-nya gimana. Itu yang biasanya saya fokuskan lebih apa sih yang ada di dalam hatinya. Lagi marah, lagi sombong, lagi merasa minder, lagi apa ya. Jadi sekali lagi saya nggak tahu permasalahan keuangannya apa, tapi paling tidak coba lihat, cek hatinya apa gitu. Ya, oke. Balik lagi komunikasi ya Pak ya. Jadi mungkin lebih dibuka ruang komunikasinya dan tadi dipraktekkan bahasa I juga mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Ini masih ada waktu nih Pak Iwan. Ada satu ketertarikan bahwa masing-masing orang kan sudah terbentuk habitnya seperti itu ya, dari cara mengatasi konflik. Nah, tapi kan yang terbaik tadi ada tuh yang cara mengatasi konflik komunikatif yang semut tadi ya Pak Iwan ya. Nah, gimana ini cara pembelajaran kami nih untuk kemudian bisa mengerti bahwa oh ya kalau salah terus gimana nih, karena kan kalau sudah habit kadang kita nggak sadar ya Pak ya. Jadi apalagi mungkin ya kalau saya lihat atau pengalaman itu yang hiu ya kan meledak-ledak ya, belum selesai orang ngomong dia udah wah gitu. Nah ketika satu saat ini sadar mungkin karena kita sudah bahas dan mengerti oh ternyata yang terbaik yang semut ya. Nah gimana tuh caranya, kan juga tensin, maksudnya malu juga ya Pak ketika baru terus berhenti dulu kan mungkin gimana gitu caranya. Okay. Untuk awal pasti agak aneh, ada kaku ya. Nah saling mengingatkan, misalkan tiba-tiba hiu tadi, boleh nggak kamu bicara baik-baik ya. Jadi jangan langsung jadi begitu hiu terus dia juga menjadi hiu yang lebih gede lagi gitu ya. Nah ini ya minimal salah satu lebih eling lah daripada yang lain, lebih sadar gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ini it's okay. Ya, namanya juga mau pada perubahan pasti awkward, pasti kagok, pasti aneh. Tapi kalau itu kita ada tekad niat ya pasti bisa. Semua kebiasaan itu bukan berarti ya tidak bisa dirubah. Yang penting kita punya satu tekad dulu mau berubah, decision dulu. Yang kedua ada satu latihan. Nggak kan bisa langsung dengar kita seminar sekarang ini
besok berubah semuanya. Nggak bisa. Ya. Sama dengan Anda belajar berenang. Ya. Saya ajarin ya, 4 teori berenang. Gaya katak, gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya batu. Ya. Saya jelaskan panjang lebar. Ngerti nggak? Ngerti. Sampai ngelotok gitu. Apa itu dijamin besok masuk ke kolam renang? 4 gaya itu bisa langsung jalan. Batu dulu, Pak. Tapi terus diingatkan lagi teorinya. Oke, kayaknya katak tuh salah ya. Aku mesinnya tuh tangannya nggak boleh. Harus gini. It's okay. Nah, saling mengingatkan. It takes time ya. Jangan berharap ini berubah dalam waktu 1 hari, 1 minggu. Mungkin bulanan, tahunan bisa. Tapi paling nggak ada perubahan. Ada keinginan untuk memperbaiki. Ya, jadi jangan terlalu idealis. It's okay. Ya. Ya. Oke. Makasih Pak Iwan. Satu lagi. Oh, ada 2 ternyata. muncul 2 lagi. Apakah boleh? Boleh lah ya. Bonus ya untuk GKA ini. Bagaimana katanya mengelola emosi dalam konflik, baik dalam keluarga atau pekerjaan. Mungkin tadi terkait hati, dan ketika ada konflik emosinya mulai tidak stabil gitu ya Pak ya. Salah satu yang paling praktikal adalah cool down dulu. Ya. Pada saat kita lagi emosional sekali, kita coba berdiam diri dulu. Nah, ada orang yang kadang-kadang tuh harus segera diselesaikan. Oke, sorry, boleh nggak kita cool down dulu? Ya, kasih aku. Ada orang yang banyak caranya. Ada orang yang perlu keluar dulu. Ada yang perlu ke kamar dulu, dia diam dulu. Ya, jadi balik kalau emosi lagi tinggi begitu, ya kita cool down dulu. Itu jauh akan menolong. Setelah itu tadi, jangan fokus kepada mencari siapa benar, siapa salah untuk berdebat atau apa. Tapi fokus, oke, I want to forgive you. I want to ask for forgiveness. Itu yang paling simpel. Pasti turun emosinya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu mudah sekali terbawa emosi, berdiam diri dulu. Oke, kasih waktu dulu sama-sama. Itu sangat menolong. Ya. Oke. Makasih Pak. Jadi bisa ya Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi cooling down dulu. Ambil waktu, mungkin juga kalau kita sering dengar, sedang pujian penyembahan, dengar firman enggak ya kali ya, musik mungkin ya, yang bisa lebih membantu gitu. Oke, makasih. Satu lagi nih Pak, bagaimana jika pasangan saya tidak mau ikut konseling katanya. Ini suami istri sepertinya Pak. Dan untuk konflik keluarga, sebaiknya kan pasangan suami istri yang konseling kan Pak? Ya, ini tipikal karena apa? Ya, kita perlu mengerti kenapa dia nggak mau ikut konseling. Ya, salah satu yang paling sering tuh, kamu yang bermasalah, aku nggak perlu konseling. Aku nggak ada masalah kok. Ya, kamu yang konseling dong. Jadi, orang yang merasa tidak punya masalah, ya tidak mau ikut konseling. Ya. Nah, dalam hal seperti itu, saya selalu bilang, oke, kalau misalnya istri, misalnya istri yang biasanya banyak yang mau konseling, suaminya nggak mau, ya. Saya bilang sama istrinya, Bu, Ibu bilang aja, ya aku memang bermasalah. Boleh nggak kamu ikut konseling untuk supaya bantu bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu menolong. Ya, karena konsepnya dia tuh kalau konseling tuh aku yang masalah. Tapi kalau aku ikut konseling supaya aku juga bisa menolong istriku yang bermasalah. Itu biasanya jadi mau. Yang kedua ya, kadang-kadang karena tidak terbiasa ya untuk konseling. Nah, biasanya gunakan jangan pakai kata konseling. Karena konseling kayak di Indonesia ini masih dianggap negatif. Ya. Gunakan aja kita mau ngobrol atau diskusi dengan Pak Ikhwan atau dengan siapa konselor lain, boleh nggak kita diskusi tentang masalah kita supaya kita bisa. Ya. Yang ketiga, jangan mungkin ada orang yang tidak terlalu formal datang. Kadang kita ajak, yuk kita makan bersama yuk, misalkan dari makan ngobrol itu pun bisa juga. Jadi banyak cara ya yang kreatif yang bisa membuat suami istri itu bisa konseling. Kalau sampai nggak bisa, ya lebih kita at least start dengan 1 orang dulu. Supaya dia juga bisa menolong pasangan. Ya. Jangan dipaksakan. Ya, jadi selalu ada jalan, banyak cara jalan menuju Roma gitu ya Pak ya. Saya percaya ya, kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan akan bekerja, memberikan cara.
Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini karena terkait waktu nih, padahal masih beribu-ribu pertanyaannya nih. Terkait waktu kita selesaikan sampai di sini. Mungkin tadi sangat baik sekali dan sangat menginspirasi ya Pak Iwan dari apa yang disampaikannya. Terlebih bahwa mungkin persepsi konflik itu sekarang masing-masing berpendapat sama-sama benar, padahal tadi yang disampaikan sama-sama salah. Itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Pastor Jelly. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ikhwan untuk pemaparan materinya, juga sesi tanya jawabnya. Wow, saya banyak diberkati sekali malam hari ini ya, karena ternyata Bapak Ibu Saudara semua, kalau sekarang saudara atau kita sedang berada dalam sebuah konflik dalam keluarga, jangan kita jadi merasa berdosa ya Bapak Ibu Saudara semua. Jangan kita lalu merasa, udahlah keluarga saya bukan keluarga yang diberkati Tuhan. Justru lewat konflik itu kita sedang belajar untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah Tuhan ajarkan dan mendewasakan kita tentunya Bapak Ibu Saudara semua. Nah, tadi sudah berbagai macam tips, berbagai macam panduan untuk Bapak Ibu Saudara semua bisa menangani konflik dengan sehat, dan ingat, jangan menyerah ya, seperti tadi Pak Iwan bilang, namanya juga sedang belajar, kadang-kadang kita masih salah, masih jatuh, tapi nggak apa-apa, datang sama Tuhan, bereskan hati kita lagi, dan ayo kita untuk terus mempraktekannya. Sekali lagi, Pak Iwan, terima kasih untuk pelayanannya malam hari ini, saya mewakili seluruh jemaat, sangat diberkati, dan mari Bapak Ibu Saudara semua, kita sama-sama berdoa, kita menutup dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih malam hari ini kalau kami boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu. Seringkali kami merasa takut ya Tuhan, dan merasa diri kami ini gagal waktu kami sedang menghadapi konflik. Kami merasa kami bukan lagi anak Tuhan. Kami merasa kami sudah tidak menjaga lagi kekudusan. Tapi sesungguhnya malam hari ini Tuhan, kebenaran-Mu telah memerdekakan hati kami. Konflik tidak bisa kami hindari, dan yang Tuhan inginkan ialah kami berusaha untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada dengan damai, dengan kasih daripada Tuhan, dengan kemampuan daripada Tuhan. Malam hari ini Bapak, kami bawa setiap masalah yang sedang kami hadapi di dalam keluarga kami, baik dengan pasangan kami, baik dengan mertua kami, menantu kami, anak cucu kami, Tuhan, saudara kami, keluarga besar kami. Oh, malam hari ini Bapak, kami bawa setiap masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Dan terlebih lagi kami bawa hati kami ya Tuhan. Sebab tidak akan ada penyelesaian kalau kami tidak mau melakukan pemberesan hati kami, diawali di hadapan Tuhan malam hari ini. Oh, malam hari ini Tuhan, kami bawa hati kami yang terluka. Kami bawa hati kami yang kecewa. Kami bawa hati kami yang tersakiti. Kami bawa hati kami yang merasa diperlakukan tidak adil. Oh, kami bawa Tuhan, kami bawa dan kami akui di hadapan-Mu. Kami tidak mau menyangkalinya Tuhan. Benar Tuhan, perkataan itu menyakitkan hati kami. Benar Tuhan, perbuatannya itu menyakitkan hati kami. Oh benar Tuhan, sesungguhnya hati kami ini luka ya Tuhan. Karena itu kami terus melukai orang-orang di sekitar kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami minta kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, menjamah hati kami ya Tuhan. Oh mari Roh Kudus, malam hari ini hamba berdoa, biarlah kasih-Mu menjamah, kasih-Mu menjamah setiap hati yang saat ini dingin, setiap hati yang saat ini tawar, setiap hati yang saat ini terluka, hati yang robek, hati yang hancur saat ini juga dibalut dengan kasih-Mu ya Tuhan. Oh mari Roh Kudus mengalir kasih-Mu Roh Kudus, Kau yang menyentuh hati daripada setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Oh walaupun kami melakukan ibadah secara online, tapi hamba percaya Tuhan, saat ini di rumah setiap anak-anak-Mu, Engkau hadir ya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan. Oh kasih-Mu mengalir ya Tuhan, kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Oh ada pengalaman-pengalaman di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu yang menghancurkan hati anak-anak-Mu.
bereskan. Engkau yang melihat setiap jeritan hati yang saat ini diucapkan. Oh, kasih-Mu membalut ya Tuhan, kasih-Mu membalut ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, membebaskan, memulihkan. Damai-Mu mengalir, karunia-Mu mengalir, anugerah-Mu mengalir. Benar Tuhan, malam hari ini kami terima Tuhan kasih daripada-Mu. Kami terima Tuhan anugerah daripada-Mu. Engkau sudah mengampuni kami dengan berlimpah. Karena itu malam hari ini Roh Kudus, ajar kami juga untuk mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kami. Bapak Mbak berdoa, khususnya buat setiap keluarga demi keluarga. Malam hari ini, boleh terjadi terobosan ya Tuhan. Setiap konflik yang ada, boleh diselesaikan dengan baik ya Tuhan. Oleh karena hikmat daripada-Mu, Kau yang mengajar setiap anak-anak-Mu untuk boleh mengatasi setiap konflik dengan belajar seperti kepada semut ya Tuhan. Masing-masing boleh berdamai, masing-masing boleh tetap bersatu, dan bahkan lewat konflik yang ada, hamba berdoa Tuhan, setiap keluarga demi keluarga boleh semakin dipersatukan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Dan berkat daripada-Mu boleh terus mengalir ya Tuhan, di dalam kesatuan yang terjadi. Terima kasih Bapa untuk setiap firman yang sudah Kau bagikan malam hari ini. Berkati untuk hamba-Mu Pak Ikhwan ya Tuhan, yang sudah melayani kami. Terima kasih Tuhan, kami sama-sama berdoa, biarlah pelayanan hamba-Mu boleh terus dipakai, untuk boleh memulihkan banyak orang, untuk boleh mengajar banyak orang, dan untuk boleh memerdekakan setiap orang-orang Tuhan yang membutuhkan kebenaran, kelepasan, dan pemulihan daripada-Mu. Kami berdoa buat usaha pekerjaannya, untuk pelayanannya, untuk keluarganya, semuanya ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini, mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah
berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, dan Israel dicurahkan berlimpah-limpah. Kau dibuatnya menjadi berhasil, menjadi beruntung dan berkemenangan. Dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus senantiasa menyertai engkau. Mulai sejak saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua sudah menerima dan percaya, sama-sama katakan, amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara semua, sebelum keluar, kita foto dulu yuk. Untuk yang bisa buka kameranya, silahkan. Ya, sebelum kita berfoto, saya juga ingin menyampaikan beberapa buah pengumuman Bapak Ibu Saudara semua. Ya, yang pertama saya mengucapkan sekali lagi selamat datang buat Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin ada yang baru bergabung bersama kami di Bandung City Blessing ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara semua membutuhkan informasi lebih lanjut tentang Bandung City Blessing atau ingin melakukan konseling, Bapak Ibu Saudara semua bisa menghubungi nomor telepon yang saat ini tertera di layar di 6125433 pada jam kantor. Dan Saudara juga bisa terhubung dengan sosial media kami di Instagram Bandung City Blessing ataupun juga di Instagram YZ Ministry. Dan diingatkan juga Bapak Ibu Saudara semua, hari Minggu nanti akan ada ibadah ya pada pukul 9.30 ya. Jadi mari untuk bisa kembali datang beribadah secara onsite pada hari Minggu nanti pukul 9.30. Oke, Bapak Ibu Saudara semua, yang kita akan lakukan sesi foto. Silahkan boleh di-open kameranya. Yang bisa aja ya, yang nggak bisa nggak apa-apa. Oke, siap-siap ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. Oke, tahan ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih juga buat Pak Iwan sekali lagi. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu Saudara semua boleh open mic-nya, ucapkan terima kasih pada Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Ridwan. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Selamat malam. Indra. Susan. Ya, Bu Beri.